Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Inovasi di pertemuan ke-9 berarti ya, atau pertemuan pertama setelah kemarin kita meet atau ujian tengah semester. Nah, seperti biasanya di pertemuan pertama kita ada pergantian dosen, yaitu saya akan mengampu mata kuliah ini sampai UAS nanti di final, dan karena penggantian dosen dan juga pergantian cara pengajaran, biasanya kontrak kuliah juga berganti. Nah, makanya untuk pertemuan pertama ini saya akan mulai dengan kontrak kuliah manajemen inovasi. Oke, kita sudah bertemu di beberapa kelas sebelumnya ya, tapi saya perkenalan lagi, siapa tahu ada mahasiswa baru yang baru masuk ataupun transfer. Nama saya Nia Kurniati Bahtiar. Itu adalah nomor HP saya untuk bisa dihubungi bertanya soal mata kuliah atau lainnya. Itu juga adalah website justnia.wixsite.com/unistaff, tempat saya mengupload semua materi-materi saya. Tapi belakangan ini karena kita online dan kita menggunakan Mocha, jadi semua materi-materi akan diupload melalui Mocha. Lalu itu adalah email address niakunatibahtiar@ummgl.ac.id untuk mengirimkan surat, mengirimkan tugas-tugas, biasanya backup dari Mocha, ataupun keperluan lainnya yang nanti kita bisa bicarakan pada waktu kelas berjalan. Oke, silahkan dicatat. Lalu, untuk mayoritas dari kalian, karena kita sudah bertemu sebelumnya, ini educational background saya mungkin tidak perlu dilanjutkan lagi karena sudah semester 7 ya, udah hampir semester terakhir. Nah, lanjut aja langsung kita masuk ke apa sih yang akan kita dapatkan di mata kuliah manajemen kinerja di 7 pertemuan ini. Ada beberapa karena kemarin kalian sudah masuk ke materi dasar dari manajemen kinerja. Sebenarnya di akhir di pertemuan 9 sampai 15 ini akan fokus ke praktek dan juga analisis-analisis yang lebih mendalam terhadap manajemen kinerja, manajemen inovasi. Saya agak pusing dengan mata kuliah satu yang I'm so sorry. Kita lanjut aja. Nah, itu kan agenda manajemen inovasi, itu bukan manajemen kinerja. Apa aja yang akan kita bahas di beberapa pertemuan ini? Pertama, kita akan membahas tentang pendekatan inovasi atau innovation approach. Ada open innovation, collaborative innovation, and inclusive innovation. Di sini kalian akan melakukan sedikit survei. Kepada siapa? Kepada pihak mungkin yang tidak kalian nilai sebelumnya. Kenapa kita akan membahasnya ke sana? Tapi kita coba aja. Semoga nanti berhasil. Ini adalah trial dan error saya yang pertama. Just like usual, seperti biasa, yang namanya kreativitas dan inovasi itu membutuhkan trial and error. Dan setelah itu kita bisa lihat apakah kreativitas dan inovasi yang kita lakukan itu bisa berhasil ataukah masih membutuhkan perbaikan. Dan itu akan kita lakukan berkali-kali di manajemen inovasi ini. Yang kedua ada disruptive innovation, technology based innovation, itu juga akan menjadi pembahasan kita. Berikutnya adalah praktek inovasi. Di sini harusnya ini dilakukan secara offline. Saya agak bingung untuk semester ini bisakah ini dilakukan secara online, tapi just in case ini harus dilakukan secara offline, kita mungkin melakukan yang namanya shift ya. Jadi satu kelas akan dibagi menjadi 2 shift supaya tetap menerapkan protokol kesehatan, tapi praktek inovasi tetap kita lakukan. Di praktek inovasi ini ada generation, validation, developing, and renewing. Jadi untuk kalian yang pernah mengambil mata kuliah bisnis, startup, atau praktikum kewirausahaan, pasti sudah terbiasa dengan term generation and validation dari ide-ide usaha. Nah, next, berikutnya ada penilaian kinerja inovasi. Jadi dari praktek inovasi itu kita lihat kinerja inovasinya indeed. Kenapa kinerja dan inovasi itu sering sekali berkaitan satu sama lain. Dan tidak sampai di situ, nanti di pertemuan 15 kita akan lihat hubungan antara kinerja dan inovasi. Apa yang akan dibahas? Ada evaluasi, penilaian, and sustainable innovation. Lalu, apa yang akan kalian antisipasi later? Ini nanti akan kita jelaskan di akhir. Lanjut aja, setelah itu reference book. Ada 4 buku referensi yang saya gunakan. Dan yang pertama ini pasti sudah dipakai di sebelum Meet ya. Ada Corporate Startup dari Vicky et al. 2017. Yang kedua adalah Eric Ries, one of my favorite book, Lean Startup. Lagi-lagi saya katakan untuk orang mahasiswa yang ingin membuat usaha,
Lean Startup adalah salah satu buku yang bagus sekali untuk dibaca. Dan bagusnya lagi, ini ada terjemahan bahasa Indonesianya. And then the next one, Disruption, one of my favorite author from Indonesia, Renat Kasali 2017. And this is the new books that I have. The Art of Opportunities, Nikus et al. 2018. Ini adalah reference book. Saya sangat mengharapkan kalian bisa meminjam atau memiliki salah satu atau lebih dari reference book yang sudah dituliskan ini. Kenapa? Ya itu pasti akan sangat berguna bagi kalian. Dan saya harapkan jangan beli bajakan atau jangan difotokopi, please, tanpa izin dari penulisnya. Next, marking. Sebelum kita maju ke marking, saya cuma bisa bilang di sini karena kita melakukan kelas secara online ya, dan karena kita melakukan kelas online secara terpaksa, ya kan ya, kalau bisa memilih kan kita pasti memilih offline ya, karena kita situasi mengharuskan kita menjadikan kelasnya online. Karena kita terpaksa, akhirnya kita belum melihat apa sih urgency dari kelas online itu, makanya kita mayoritas, saya juga biasanya melakukan yang namanya multitasking. Jadi kita multitasking terhadap kegiatan, biasanya belajar sambil kelas, sambil ngapain, kelas sambil apa ya biasanya sambil melakukan sesuatu, asalkan kalian tidak kelas sambil mandi, atau biasanya kelas sambil makan, atau biasanya kelas sambil melakukan kegiatan expo atau yang lainnya. Makanya saya minta perhatiannya 90% at least persentase konsentrasi yang diharapkan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Nah, untuk mata kuliah ini, karena kali ini 4 SKS, kita akan sangat strict dengan waktu, karena banyak sekali hal yang akan di-cover. Untuk marking sendiri, grup task itu ada 20%. Grup task itu bisa jadi yang dilakukan di kelas, either, atau yang kita lakukan di rumah. Lalu, grup project ini tadi di praktek inovasi itu this is project, I'm so sorry. Project itu 40%, sangat tinggi dan yang paling tinggi. Lalu ada CCD, saya akan jelaskan apa itu CCD, jadi cross class discussion, penjelasannya setelah ini yaitu 20%, itu akan dilakukan di pertemuan ke-15, and the final 20%, and the last one is subjective marking, yaitu penilaian subjektif. Contohnya, kalau kalian selalu aktif di kelas, terus mempunyai ide-ide yang cemerlang, ataupun kalian selalu memberi masukan atau saran dan lainnya, itu bisa jadi kalian mendapatkan subjective marking. Yang biasanya, contoh nih, nilai akhirnya ternyata 77 gitu kan, yang belum harus mendapat, semestinya belum A gitu kan, tapi kalian mendapatkan subjective marking, jadi kalian dapat nilai A ya, itu contohnya. Next, agak panjang ya, saya selalu berharap bahwa video saya bisa selesai di bawah 15 menit supaya kalian masih tidak terlalu bosan mendengarkan atau menonton video. Next adalah cross class discussion, ini yang akan kita lakukan di pertemuan 15 kita. Indeed, saya berharap ini bisa dilakukan offline, but kalau di pertemuan ke-15 kita belum bisa offline, it means kita akan melakukannya secara online. What we will do, we are going to have the cross-class discussion dengan kelas manajemen kinerja, like I told you before. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kinerja dan inovasi itu kaitannya erat sekali, dan alhamdulillahnya bahwa semester ini ada mahasiswa yang sedang belajar manajemen kinerja, jadi kita bisa sekalian untuk berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Lalu ada membuat summary and report dari topik yang telah didiskusikan tersebut. Lalu setelah itu ada subjek email. And then setelah kalian membuat summary and report dari topik yang telah kalian diskusikan tersebut, kalian mengirimkan email dengan subjek seperti ini ya, inovasi, kelas, project, terus nama anggota kelompok. Jadi ingat, jadi cross class discussion ini berupa diskusi lintas kelas dengan kelas manajemen kinerja, gitu kan. Jadi nanti manajemen kinerja punya project tersendiri, di mana project tersebut itu mengangkat satu topik tentang satu perusahaan, kinerja sebuah perusahaan, dan kalian akan melihatnya dari segi inovasinya. Itu adalah pertemuan ke-15. Nah, project kalian seperti kita lihat tadi, where is it?
grup project ini. Grup project dilakukan 1 semester, jadi dari pertemuan hari ini sampai pertemuan terakhir. What will you do? Perhatikan buku ini. Corporate Startup, Lean Startup, Disruption, and also the Art of Opportunity. Saya akan jelaskan langsung di Zoom apa project kalian nantinya. And then, next one will be the rules to success for this class. Apa rules-rules yang ada di kelas ini? Pertama, download dan print materi setiap meeting. Indeed, kalau kita bertemu secara offline, kalian harus mendownload dan memprint setiap materi. And then surat izin, tugas dan lainnya via email. Yes, this is adalah backup dari Moka. Kalau Moka lagi bermasalah, kita akan backup di email. Tapi kalau Moka tidak bermasalah, berarti kita akan tetap menggunakan Moka. Akan ada e-learning session. Indeed, we did it. Ada project, esai, video discussion or case study, individual task, and cross-class discussion. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di setengah semester ini. Dan juga rules berikutnya adalah no remedial for any reasons. Jadi tidak ada remedial dengan alasan apapun juga. Itu jadi dari awal buatlah strategi supaya kalian tidak sulit di akhir nanti. Jadi ingat, sedikit-sedikit menjadi bukit, ya kan? Jadi belajar dengan baik, selalu mengikuti kelas, mengerjakan tugas, ikut berdiskusi, dan di akhirnya kalian tidak perlu melakukan yang namanya remedial. Lalu ujian susulan hanya untuk yang sakit, please. Jadi ngasih surat, jadi sakit gigi, terus demam, atau yang lainnya. Tapi maaf sekali, untuk sakit hati tidak ada ujian susulan. Oke? Diskusi 2 arah. Jadi tolong saya dikoreksi kalau ada yang salah, karena saya juga masih dalam tahap belajar seperti sama dengan kalian, ya. Lalu struktur kelas, what will we do in the class? I'm going to give you the talk. Jadi saya akan ngasih materi, setelah itu kalian discussion, terus break bentar, materi lagi, discussion, and then the last one group work. Apalagi karena semester ini manajemen inovasi itu ternyata 4 SKS. Jadi kita akan melakukan lumayan panjang kegiatannya dalam satu kali pertemuan, And then this is the marking. Ini adalah contoh table marking yang akan kalian terisikan oleh nama kalian dan nilai-nilai kalian. And then also, ini adalah kelompok, tapi enggak. We'll do it later. That's all. That's all for the kontrak kuliahnya hari ini. Itu aja. Kita akan lanjut diskusi abis ini dan saya akan membuka pertanyaan jika ada yang merasa kurang jelas dengan kontrak kuliah. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan, and then we'll be right back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.